Oke, alhamdulillah ya. Bapak Ibu, kita mulai nggih pertemuan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sehat dan bahagia nggih Bapak Ibu. Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan bahagia, sehat selalu. Yang jelas kita sehat jasmani nggih Bapak Ibu, sehat rohani dan sehat ekonomi ya. Tentunya kita penting semuanya ya. Jasmani rohani sehat, ekonomi kurang sehat nanti juga kurang. Nah, tapi kalau kita sehat semuanya, jasmani, rohani, dan ekonomi, semoga kita selalu dalam keadaan bahagia. Itu yang terpenting. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita di siang hari ini, kita berdoa dulu nggih Bapak Ibu agar pertemuan kita ini dimudahkan, ya, diridhoi dan diberikan kelancaran sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita secara pribadi, buat anak didik kita, keluarga kita, dan teman sejawat kita. Monggo silahkan Bapak Ibu yang akan pimpin doa, kami persilahkan untuk tunjuk jari. Silahkan Bapak Ibu, kemarin sudah ibu-ibu, harusnya sekarang bapak-bapak. Ya, persamaan gender. Monggo silahkan. Monggo bapak-bapak, bapak-bapak yang ini ada Ayo Pak 4. Budi. Pak Budi, Pak Arif, Pak Sidik, Pak Srianto. Monggo, silakan. Pak Srianto udah on itu, Bu. Oke, monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, mari untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan dalam rukul kali ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan anak didik kita. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, acara pada hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan Tuhan selalu mengabulkan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Srianto sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan tadi dalam doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mulai ya, dengan izin untuk membuka share screen. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, terima kasih untuk jempolnya. Baik, kita mulai nggih Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu, hari ini kita bertemu kembali dalam ruang kolaborasi untuk modul 2.3 di coaching untuk supervisi akademik. Materi ini masih seperti yang kemarin, cuma hari ini kita adalah praktik untuk melakukan coaching dengan teman sejawat yang kemarin sudah kita latihan, hari ini kita mulai prakteknya. Kita akan bersama selama 90 menit ya untuk hari ini. Nah, kemarin kita sudah full sampai 180, hari ini kita tinggal praktek 90 menit. Baik, saya akan lanjutkan. Ya. Oke.
salam dan bahagia Bapak Ibu. Doa sudah kita lakukan, kita lanjut ke masuk ke identitas modul nggih Bapak Ibu. Kita masuk ke modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Hari ini adalah rukol ya, rukol untuk maaf ini kok saya keliru sebentar. Ya, oke, sebentar nggih. Saya kok keliru di yang sesi, oh benar ya, sesi 2. Ya, betul. Baik, jadi ini keliru ya jamnya, kemarin masih belum saya benahi. Kita cuma 2 JP hari ini Bapak Ibu. Kemudian kita masih ke kompetensi lulusan yang akan dituju. Oke, Bapak Ibu diharapkan bisa secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan bisa memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu nanti terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri bagi guru dan teman sejawat. Nggih. Harapannya sekarang sudah tambah terampil, kita kemarin sudah 2 jam berlatih ya, 1 jam ya, 60 menit ya, kita berlatih menjadi coach dan menjadi coaching ya. Hari ini kita akan terapkan apa yang sudah kita pelajari di hari yang kemarin. Nah, kemudian capaian modul ini Bapak Ibu diharapkan memiliki paradigma berpikir coaching. Ya. Kemudian yang kedua menerapkan praktek komunikasi memberdayakan dengan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Jadi mulai besok nggih Bapak Ibu ketika teman kita minta pendapat ya biasanya kita kan langsung berikan solusi ya. Mulai besok kita latihan untuk menggali solusi dari teman sejawat kita itu melalui praktek coaching. Ya. Yang berikutnya adalah capaian modul khusus. Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan konsep coaching secara umum, seperti apa itu coaching gitu ya. Yang kedua membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, misalnya mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Yang ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Yang keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk mengembangkan kompetensi. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Yang keenam, mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Ya, kita nggak bisa lepas ini dari supervisi akademik karena kita adalah calon-calon kepala sekolah. Ya. Yang ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Ya. Yang ke-9, mempraktikkan 3 kompetensi inti coaching ya. Nanti ketika kita praktek coaching kita harus ketiga kompetensi ini harus kita kuasai ya. Kita latihan terus biar bisa menguasai. Bagaimana kita bisa mendengar aktif, bagaimana kita bisa hadir seutuhnya, bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot ya. Insya Allah nanti bisa kita laksanakan ya. Yang ke-10, menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Yang ke-10, yang ke-11 memberi umpan balik dengan paradigma berpikir coaching dan berprinsip coaching. Yang ke-12 mempraktikkan rangkaian supervisi akademik berdasarkan paradigma berpikir coaching. Nah, nanti kalau kita sudah memahami, sudah bisa, kita langsung praktekkan di sekolah masing-masing nggih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan
ini dulu ya, is breaking dulu. Ya, kita masih ingat ya ketika dulu kita pramuka, kita ada lagu ini ya. Masih ingat dengan lagu ini Bapak Ibu? Pas pramuka ya? Masih, Bu. Masih ya, Masih, Bu. ini lagunya. Oke. Nanti dijawab ya, dijawab. Ini karena ada 2 gender ya, bukan berarti saya membedakan gender ya. Nanti yang bertanya itu yang ibu-ibu, yang perempuan, yang menjawab yang laki-laki. Nanti yang awal pertama dulu ibu-ibu dulu ya. Sedang apa nanti bapak-bapak menjawab ya. Ya. Begitu nggih Bapak Ibu seterusnya. Kita ingat kembali nostalgia kita ke zaman kita pramuka dulu ya. Di sekolah Bapak Ibu juga masih ada pramuka ya tentunya ya. Mari kita ingat kembali. Baik, bisa kita mulai nggih, mulai dari pertanyaan sambil menyanyi ya. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Nanti bapak-bapak jawab ya, sedang apa? Dilanjutkan sampai tidak ada yang tidak bisa menjawab. Ya, ayo kita mulai bermain nggih Bapak Ibu. Silakan kita mulai. Saya hitung mundur ya, mulai 3, 2, 1. Saya hitung mundur. Oke, Ibu siap? Siap bertanding ya? Bapak-bapak Siap, sudah Bu. siap ya? Siap, Bu. Oke. 3, 2, 1. Silakan. Sedang Gantian atau? Bapak-bapak, monggo. Sedang meeting, Sedang meeting sekarang. Sekarang meeting apa? Meeting apa? Sekarang. Silahkan Ibu-ibu. meeting coaching, Ayo Coaching Bapak-bapak. teman, teman sekarang. Sekarang ngoceng teman apa sekarang? teman kimit, sekarang Jo, jimit cegiping. Ayo, silakan Bapak-bapak. Jimit apa? Jangan coaching loh ya. Nanti sudah coaching lah. Ayo. Apa Pak Budi? Ayo. Jimit Google, Jimit Google, Jimit Google sekarang. Sekarang Google apa sekarang? Ayo silakan. Google Chromebook sekarang Chromebook Asus sekarang. Sekarang Asus apa sekarang? Asus laptop. Laptop Toshiba. Alah, aku langsung ke Toshiba. Bar Asus Toshiba nanti lama-lama Acer ini. Ayo. Ngalah mau kalah ini. Ayo Bapak jawab. Lanjut ke Pak. Bapak ngalah, Bu. Bapak ngalah. Ngalah itu. Ngalah ya Pak Arif nggih. Dihukum lo ya. Nah, ngalah dihukum ini. Ibu-ibu kan nggak pernah kalah ya, nggak pernah salah. Betul. Ibu-ibu itu nggak pernah kalah. Betul. Silahkan ini bapak-bapak nyanyi. Gimana ibu?
Apa ini? Apa? Nyanyi potong bebek angsa. Ayo silahkan Oh, bernyanyi. coba. Ayo silakan. Potong bebek masak di kuali. Nenek minta dansa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Serong ke kanan, serong ke kiri. La 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 la. Perasaan kalau lagu di tempat saya bukan nenek, Pak. Nona, Pak. Oh, Nona, Bu. Ngapunten ya, Bu. Nona minta Bukannya Bu dansa. Lulu siapa? Nona apa nenek? Nenek minta dansa, masa Pak Budi tadi ya? Nona minta dansa. Nona, Pak. Nona, Bu. Nanti Lah kan jangan dulu salah. Nona, sekarang sudah jadi nenek, Bu. Jadi Nona udah tua, Bu, jadi nenek. Udah Nonanya tua ya, udah tua, jadi jadi nenek. nonanya udah jadi nenek. Ah, ya Allah, pintar sekali yang ngelesnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, yang penting bergembira ya, biar kita los ya. Oke, baik Bapak Ibu. Pak Budi nanti kalau ngaji di putarannya jangan nenek minta dansa ya. Nanti nenek Mboten, aman. Ini khusus karena dewasa seperti ini, Bu. Iya, baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Mama minta dansa. Nah, kalau nenek minta dansos. Ampun, Bu. Itu Bu Ika yang bilang, bukan saya. Ya, oke, baik Bapak Ibu, kita masuk ke tujuan pembelajaran kita, bahwasanya Bapak Ibu nanti praktik ya untuk alur percakapan dengan alur coaching dengan alur Tirta ya, dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan sejawat, sama rekan CGP ya. Kalau kemarin kan yang buat refleksi hanya satu ya, sekarang masing-masing membuat refleksi ya. Jadi nanti tidak hanya satu yang buat refleksi, kalau pasangan dua ya semuanya membuat refleksi. Pak Budi sama Bu Ika nanti saling membuat refleksi ya, tidak hanya satu tok tapi semua membuat ya. Nanti oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya agenda kita pembukaan, nanti habis ini langsung praktek coaching dan kemudian penutup. Nah, ini adalah aktivitas kita ya, skenario-nya, penyambutan sudah, kemudian penjelasan tujuan sudah, penjelasan instruksi coaching, praktek, kemudian mengisi lembar refleksi diri coaching, kemudian kalau sudah nanti penyampaian hasil refleksi diri selama 10 menit, nggih. Nah, jadi nanti masing-masing CGP punya waktu 2 menit. Kemudian penguatan praktek coaching, kemudian mengingat tahapan berikutnya dan foto bersama. Ini Bapak Ibu kesepakatan belajar kita, nggak usah saya bacakan. Apakah ada yang mau dikomunikasikan? Ya. Sudah nggih Bapak Ibu? Sudah apa masih? Oke, ternyata semua sudah ngangkat jempol, berarti sudah oke. Semoga kita aman ya untuk hari ini, jadi kita bisa saling melihat, karena coaching kalau tidak lihat kurang ini ya. Kita kalau coaching itu harapnya bisa memandang siapa yang kita coaching atau coaching kita, bisa saling berkomunikasi melalui wajah kita ya. Baik, kita lanjut nggih Bapak Ibu untuk yang sesi berikutnya, yaitu aktivitas coaching. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu untuk instruksinya nggih. Nih, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Pasangannya masih yang kemarin ya, atau sudah berganti Bapak Ibu? Masih tetap apa ganti pasangan ini? Ya. Tetap, Bu. Sama aja, Bu. Iya, tetap. Baik.
CGP secara bergantian berperan menjadi coach dan coachi, saling bergantian, ya, seperti kemarin. Kemudian topik atau hal yang dijadikan bahan percakapan merupakan situasi sehari-hari, baik Bapak Ibu sebagai guru, sebagai pribadi maupun topik lain yang sederhana. Nah, topiknya bebas. Masalah di rumah juga boleh, monggo. Pribadi maksudnya ya. Tapi jangan membuka aib keluarga kita yang penting ya. Yang kelima adalah masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Jadi nanti penjenengan berdua waktunya untuk coaching hanya 30 menit. Oke. Masing-masing 15. Kemudian praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Nah, kemudian salah satu peserta di tiap breakout room akan dialihkan menjadi co-host dan melakukan perekaman. Yang ke-8, rekaman diunggah di LMS. Yang ingin saya tanyakan nih ke Bapak Ibu. Di akun penjenengan itu semua pakai belajar ID Bapak Ibu? Betul Ibu. Ya. Bisa tidak untuk record? Saya kasih screen recorder Ibu. Bisa insya Allah. Ada yang bisa record? Karena di tempat saya nggak bisa, saya juga nggak bisa. Makanya kami fasil itu dikasih akun double. Jadi ini akun yang untuk record itu akun tersendiri dari BPKB. Kalau nanti penjenengan bisa record, kalau tidak bisa nanti saya yang recordkan. Nah, nanti hasilnya kami kirim. Ya, karena kalau saya bisa record dengan akun yang ini ya. Tapi kalau penjenengan bisa pakai pakai aplikasi yang lain, silahkan, nggak apa-apa. Oke. Nanti saya jadikan co-host kalau jenengan. Kalau enggak ya nanti biar saya yang record kayak kemarin itu, saya yang record. Nanti hasil recordnya saya kirimkan ke penjenengan. Ya, kelompok saya gitu aja, Bu. Darni aja nanti yang record. Ya, nanti saya record ya biar nanti. Record. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin ya sama ya. Kalau kemarin itu hanya satu kelompok satu, ini semua melakukan refleksi, nggih. Jadi masing-masing CGP melakukan refleksi untuk untuk temannya. Atau ya, monggo silakan nanti refleksi seperti kemarin ya. Tuliskan refleksi Anda, tuliskan umpan balik dari coachi Anda. Nah, jadi umpan baliknya, ini ada pertanyaan untuk coachi, apa yang Anda rasakan. Jadi ini sudah jelas nggih perintahnya seperti kemarin nggih, Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan untuk ke berikutnya. Ya, ini ternyata masih seperti ini kemarin ya Bapak Ibu. Kita nanti langsung masuk di bor ya, setelah ini pasangannya masih yang kemarin. Kita masuk di bor ya. Ini adalah kriteria penilaian yang kemarin sudah saya sampaikan. Jangan lupa mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coachi. Nah, ingat jangan sekali-kali coach memberikan solusi, tapi gali saja apa yang dimiliki coachi, diberdayakan saja coachi yang kita coaching hari ini agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Bapak Ibu. Oke, selamat bercoaching. Saya akan membuka dulu ya. Waktunya 30 menit. Kemudian nanti untuk pengisian refleksi 10 menit. Jadi 40 menit. Buka record, buka bor dulu nggih Bapak Ibu. Sebentar saya buka bornya. Untuk yang kelompok 5 tetap di sini nggih, Pak Sidik dan Bu Wiwi ya kemarin. Ya, oke. Saya tak buka yang lain dulu. Bor 1.
Di sini ya, sebentar. Kok nggak mau diklik ini. Bor 1. Oke, bor 1 bisa masuk. Sekarang bor 2 saya buka dulu. Bentar ya, saya buka bor dulu semua ya. Karena bornya 5 jadi lumayan panjang bukanya. Baru sampai bor 3, kurang 1 lagi sebentar. Nah. Ya. Terakhir nih bor 5, sebentar. Bor 4. Ya. Oke, Bapak Ibu sudah saya buka semuanya. Silahkan bisa masuk ke bor masing-masing. Sudah saya buka semuanya, bor 1, bor 2, bor 3, bor 4, bor 5. Ya. Oke. Iya, sebentar Bu Lulu, ini sudah tak kling-kling. Nah, sudah. Monggo kelompok main room yang tidak di sini silahkan meninggalkan main room ya. Serta ini yang sudah tidak di, untuk Bu PP silahkan monggo mau di room mana dipersilahkan. Ya. Silahkan, ini Bu Lulu sudah. Sebentar Bu Ika tak admitkan dulu Pak. Ya. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau yang sudah siap nanti bilang ya, saya record ya yang sudah siap mau ini. Ya, kalau sudah siap bilang nanti saya record. Di sini sudah langsung terikat Pak Sidik sama Pak Bu Wiwi. Bu Lulu bisa keluar dari main room. Halo Bu Lulu. Cek, cek. Bu Lulu, halo. Bu Lulu keluar dari main room, Bu Lulu. Main roomnya keluar dulu. Bu Lulu. Bu Wi, gimana Bu Wi? Halo. Ya, oh sudah. Jelas mboten nggih? Oke. Aman, Pak. Niki saya pakai HP soalnya sinyalnya rada sulit niku Bu nanti Bu. Oke, enggak Saya apa-apa. sempat kepental 3 kali soalnya. Rada mendung. Sini malah hujan dari tadi. Oh, ini kalau gerimis.
Niki untuk yang ruang kita sudah direkod Bu Tani nggih? Sudah. Ini pripun langsung? Langsung saja. Oke, siap. Kalau sudah saya oh ini yang Pak Sidik sudah mulai saya record. Silahkan kalau mau mulai. Nggih, sekedap. Jadi, posisi yang nyaman dulu Pak Sidik. Nggih, ini pakai HP soalnya sinyalnya agak Ya, sulit. makan ya dulu ya. Bentar ini. Oke, siap Bu Wiwi. Ini kan coachnya dulu. Seperti kemarin. Oke, siap. Sik tak pakai pulpen. Oke. Bu Lulu sudah siap. Oke. Dah, siap. Kalau bisa record monggo Pak. Saya. Oke. Nah, Saya yang coaching toh. bisa. Coachnya. Oke, gantian tak pakai. Nggih, monggo. Bu Retno saya yang record apa Bu Retno? Ya, Siapa? Kok ngene jenengan hilang ya, Bu ya? Aduh, saya record. Jelas mboten suara kula? jelas. Oh, nggih, pun. Namanya yang bilang. Cuma ini suara jenengan agak terputus-putus soalnya. Aku loh katanya. Sudah Bu Retno. Aman buatan tapi. Terdengar? Saya tak coba ados enggak, Bu. Ya, siap. Halo, cek. Aman, Pak. Oke, ini waktu nih. Putus malah. Putus-putus. Aduh. Mriki sinyalnya saya mboten, Pak. Tak pindahkan kelas pun. Salim Pak Arif gimana Pak Arif? Bisa record. Jelas mboten, Bu? Jelas, Pak. Cek. Rasanya jelas Oke, buatan. Niki jelas. Tak maju niki. Cek, mriki mentak ten kelas. Aman ta niki? Aman. Nggih. Oke. Monggo, Bu. Sudah, siap. Siap, nggih. Ini kan coachnya, saya coachingnya dulu nggih. Oh, nggih, siap. Saya yang buka tadi niki. Ya. Oke. Oh, nggih. Ngapunten padha menunggune. Nggih, selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang Pak Sidik. Nggih, pripun kabare kok sepertinya ada permasalahan yang sedikit rumit rada gelisah-gelisah ngoten. Iya Pak, ini nek kabar baik alhamdulillah. Cuman Alhamdulillah. ada sedikit rasa yang mengganjal ini Pak. Misal Ya. Pak Sidik ada waktu, bolehkah saya berbincang-bincang? Oh, siap. Ini kebetulan saya pas jam kosong, Bu. Bisa?
Mungkin bisa sharing-sharing ada permasalahan apa nggih? Oh iya Pak, gini loh Pak, di sekolah saya, di kelas saya sih utamanya Pak, Iya. kalau anak-anak sudah pulang, itu kan saya ngecek itu Pak, di meja-meja anak ada buku yang ketinggal atau tidak. Terus Iya. tak lihat itu di laci mereka itu banyak ada yang meninggalkan sampah itu loh Pak. Sampah plastik bekas permen, terus bekas coklat. Nah, ternyata tidak hanya di dalam kelas aja Pak, tapi di luar itu juga ada sampah-sampah yang berserakan di depan kelas. Jadi sampah itu tidak pada tempatnya gitu loh Pak. Padahal anak-anak itu sudah gimana nih? Sudah setiap hari dibilangin kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya. Iya. Tapi ini kok di laci itu masih suka ada sampah yang berserakan, apalagi sampah dari itu loh Pak, rautan pensil itu loh. Kan Oke. anak-anak kan rauti pensil ya, anak SD ya Pak ya, rautan Ya. udah di laci tinggal pulang. Nah, seperti itu Pak. Jadi mereka itu kok kayaknya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya itu masih rendah sekali gitu loh Pak. Oh ngoten. Oke. Jadi di sini jenengan mempunyai masalah dengan kondisi di kelas gitu, oke. Di mana untuk siswa itu kalau membuang sampah tidak pada tempatnya. Ngoten nggih kalau saya amati tadi nggih. Terus kemudian dari satu kelas itu hampir semua di bagian laci ngoten ada sampahnya itu, Bu. Itu sebenarnya nggak semua juga Pak, cuman beberapa anak dari 24 anak itu Nggih. 5 sampai 7 anak yang seperti itu. ngoten. Kalau yang lain sudah aman. Oke. Oke, berarti saya sudah menangkap permasalahan yang ada di Ibu hadapi nggih. Jadi di sini berarti kan kita tentu saja kita menyamakan tujuan nggih. Berarti tujuannya itu nanti Ibu ingin mengkondisikan untuk siswanya nggih, mengenai Nggih, Pak. kebersihan. Yes. Oh, ngoten. Jadi dengan permasalahan tadi harapannya Ibu nanti adalah agar supaya siswa nanti tertib dalam membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan pada kelasnya atau di lingkungan sekolah gitu. Nah, terus kemudian mungkin Ibu sudah mencari-cari terus informasi mengenai kegiatan atau tindakan dari siswa-siswa tersebut, Bu. Sudah mengidentifikasi mungkin siswa tersebut melakukan seperti itu hanya ikut-ikutan atau bagaimana, mungkin sudah memberikan identifikasi Mbak Menawi? Nggih Pak, identifikasi yang saya lakukan itu ketika anak-anaknya kan ditanya nih Pak, ditanya Nggih. itu kalau kamu membuang sampah seperti ini itu apa alasannya? Katanya lupa. Lupa. Iya lupa. Dan emang katanya ada lagi yang malas gitu loh Pak. Malas Bu kalau harus malas. keluar kelas gitu kan. Apalagi yang ngorek itu loh Pak. Ngorek itu kan Nggih. mereka nyaman ngorek di dalam kelas, lanjut Nggih. sampah tinggal kayak gitu. Nggih. Oh, jadi jenengan juga sudah mengidentifikasi nggih, terus kemudian untuk kedepannya Bu, kira-kira yang namanya kita sebagai guru ya mungkin Anda sudah mempunyai gambaran mungkin untuk kedepannya agar supaya anak tersebut bisa sesuai yang kita harapkan. Mungkin ada rencana Mbak Menawi, Bu. Iya Pak, untuk rencana tadi kan dari identifikasi tadi saya menilai kan anak-anak itu kan kurangnya kesadaran dalam diri mereka akan bahaya sampah ya Pak ya. Iya, betul Jadi sekali. kemungkinan besar itu saya akan ini kok Pak memutarkan mungkin video di saat sela-sela pembelajaran saya putarkan Iya. tentang bahaya sampah, bahaya sampah untuk lingkungan, untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain seperti itu Pak. Oh, nggih. Ya, sebenarnya itu sangat bagus sekali, Bu. Jadi nanti ketika anak nanti mendapatkan penjelasan dari video yang jenengan sampaikan, terus kemudian apa yang jenengan akan berikan ke anak, tentu saja mungkin itu akan memberikan kesadaran dari setiap anak untuk menjaga kebersihan lingkungan karena berakibat seperti yang jenengan sampaikan tadi mengenai kesehatan. Mungkin ada lagi Bu yang akan dilaksanakan dari jenengan? Mungkin
Selain itu, saya akan berkonsultasi sama Bapak Kepala Sekolah serta rekan Nggih. sejawat mungkin untuk mengadakan kegiatan P5 yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, Pak. Jadi Ya. selain tadi Oh. anak-anak itu tahu bahaya sampah, anak-anak juga nantinya akan tahu cara mengelola sampah itu dengan baik. Mungkin seperti itu. Oh iya, justru itu bagus sekali Bu. Jadi dari jenengan nanti akan memberikan video, terus kemudian nanti juga jenengan akan bekerja sama dengan konsultasi dengan kepala sekolah, terus kemudian juga dengan teman sejawat, dan rencana juga akan menyampaikan mengenai P5 dengan kaitannya kebersihan, itu nanti pasti akan memberikan efek yang positif tentang kesadaran anak terhadap kebersihan di lingkungan sekolahnya. Itu sangat bagus sekali, nanti bisa dengan praktekan, saya yakin itu nanti akan mendapatkan hasil yang positif itu nanti Bu. Iya, Pak. Terus kemudian untuk Mbak Menawi mungkin ada perencanaannya kapan kira-kira Bu nanti setelah jenengan kira-kira ada rencana penyampaian mengenai video dan lain sebagainya tersebut? Oh, kira-kira nanti saya cari waktu luang itu kemungkinan hari Sabtu, Pak. Setiap Sabtu kan di tempat Sabtu. saya P5, jadi di selap. Oh iya. Itu Oh iya. selain nanti memutarkan video, juga akan saya kasih tahu nanti cara-cara pengelolaan sampah. Jadi biar sekalian dipraktekkan. Ya, bagus sekali Bu itu Bu. Itu nanti saya yakin itu sangat bagus sekali ya. Saya yakin siswa juga akan istilahnya akan tertarik, kemudian akan mendalami apa pentingnya kebersihan, dan saya yakin itu nanti berhasil dengan adanya kolaborasi jenengan dengan pihak sekolah. Nah, selamat Ibu nanti untuk melaksanakan itu ya. Tetap semangat untuk Ibu Wiwi. Siap, Pak. Nggih. Terima kasih ya, Ibu. Pak ya. Nggih, sama-sama Bu. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah dari saya. Siap. Jadi lega ini. Sama-sama. Nggih. Ya, Pak, terima kasih. Nggih, nggih. Sekarang gantian saya nggih. Yes. Langsung Nggih. ini. Langsung nggih. Soalnya saya di belakang sana untuk yang lain. Assalamualaikum Pak Sidik. Ya, waalaikumsalam Ibu Wiwi. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat ini Bu. Bu, ini kebetulan ini kan ngobrol dulu sedikit dengan jenengan. Kira-kira ada waktu longgar atau tidak hari ini, Bu? Ya Pak, ada Pak. Pak, suaranya agak jauh ya? Terlalu kecil. Nah. Gini? Yes. Oke. Yes. Oke. Jadi Bisa, Ibu Pak. bisa ya? Ada waktu hari ini ya Bu ya? Kebetulan ini anak-anak sudah pulang Pak, jadi saya banyak waktu. Oke. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya Bu ya. Ini gini Bu, ini saya mau cerita sedikit Di sini kan di kelas saya kan ada satu siswa. Itu kan siswa tersebut posisinya kan ada beberapa kali tidak berangkat, dan saya mendapatkan informasi dari sekolah, dari teman yang lain karena tidak berangkat. Terus kemudian saya juga mencari informasi nomor orang tuanya, kebetulan tidak punya nomor orang tua, sehingga nanti saya juga akan mencari informasi ke pihak kakaknya, kebetulan ada nomor kakaknya. Nah, di situ nanti saya ingin mencari penyebabnya. Nah, di situ nanti kemarin saya amati ternyata anak itu Bu, saya sudah komunikasi sedikit itu bahwa anak tersebut ternyata untuk masalahnya itu ternyata bekerja. Jadi ikut bekerja untuk mencari nafkah tambahan ngoten. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Bu ya untuk mengatasi anak seperti itu ya Bu ya? Oh iya Pak. Dari masalah Bapak tadi saya simpulkan ya, ini kita mau mencari penyebab anak yang tidak masuk tadi karena dia sedang betul sekali. Katanya bekerja gitu nggih Pak. Kita akan mengatasi dengan alasan bekerja. Oh nggih. Nah, sebelumnya panjenengan sudah mencari tahu dulu benar-benar belum Pak, yang maksudnya benar-benar keadaan realnya di lapangan itu si anak itu tidak masuk itu karena apa? Itu Bu, dulu saya pernah kejadian juga sama dengan anak tersebut. Itu bahwasanya anak tersebut memang untuk membantu orang tua. Jadi dulu pernah kejadian seperti itu, tapi sudah ditangani oleh saya, kemudian dari kolaborasi dengan PP dan guru yang lainnya itu sudah sembuh dan tidak kambuh lagi seperti itu. Nah, kok tahu-tahu kemarin itu anak itu tidak berangkat, ngoten.
Oh, itu anak yang sama Pak berarti Pak? Anak yang Anak sama yang atau anak sama, yang berbeda? nggih. Di kelas 1 Oh, dulu seperti itu, terus kemudian ini ya. dulu sudah sembuh, terus kemudian ini kelas 2 ini kok kambuh lagi seperti itu, Bu. Saya punya masa seperti itu, Mbak Menawi. Mau saya minta apa ya? Ada macam seperti itu bagaimana Ibu ya? Oh, Kira-kira iya, ya? Pak. Iya. Dari tadi kan penyebabnya katanya Ya, penjenengan dia itu bekerja, gitu Pak. Anak itu ya bekerja betul. tidak masuk ke sekolah. Nah, Ya, itu kan dulu juga pernah seperti itu. Nah, betul sekali. dulu itu kira-kira penjenengan mengatasi anak itu dengan apa nih Pak? Yang kira-kira menurut penjenengan kemarin itu efektif untuk anak itu Oh, bisa masuk kembali gitu loh. oh ya. Dulu begini. Jadi dulu kan saya itu memanggil orang tua, terus kemudian saya juga karena orang tua yang satu rumah kan hanya ibu dan saudaranya kan tidak ada, sehingga saya hanya kontak-kontakan juga dengan masnya ya. Cuma kendalanya kan beda rumah, sehingga saya sendiri nggih agak kesulitan. Tapi kebetulan saya kontak bisa terhubung, terus kemudian orang tua juga sudah ke sekolah itu, terus kemudian anak tersebut saya suruh untuk memanajemen waktu. Jadi anak tersebut agar supaya memanajemen waktu, misalkan bekerja itu sebenarnya saya suka. Hanya saja kalau misalkan meninggalkan jam sekolah ya itu nanti kan menjadi mispemahaman ngoten Bu. Jadi kemarin seperti itu. Oke, Pak. Berarti kan kalau seperti itu jenengan sudah pernah Oke. melakukan apa nih? Iya, betul Mendapatkan sekali. anak yang sama, masalah yang sama, Oke. terus sudah Iya, bisa membuat solusinya. Nah, Oke. mungkin Bapak juga sudah punya rencana ini gitu, Oh punya ya. rencana ke depan. Oh, anak ini tak apakan lagi ya supaya dia itu bisa masuk kembali atau Oh iya, tidak betul sekali ya. Iya. Oke. Rencana juga sama Bu, nanti saya akan memanggil orang tuanya lagi, mungkin kurang pengamatan ya, mungkin dari pengawasan dari orang tua. Kemudian saya juga akan menyampaikan juga ke kakaknya yang saya punya kontaknya. Nanti rencana saya akan ada pendekatan Bu, pendekatan dengan anak tersebut. Saya juga akan melibatkan dari pihak BP kaitannya dengan anak tersebut agar segera mungkin tertangani. Jadi rencana saya itu ada pendekatan anak, orang tua saya panggil, terus kemudian dari pihak BP nanti juga akan saya libatkan. Ngoten Bu rencana Bu. Oh, iya, Pak. Jadi dari rencana jenengan tadi yang pihak BP ikut berperan, terus pendekatan personal dengan anaknya dan juga Iya. pendekatan dengan orang tua. Kira-kira Pak, masih ada lagi nggak Pak rencana yang tambahan? Oh, supaya lebih efektif gitu. Selain dari Rencana saya itu terus kemudian saya akan memantau terus Bu absen di setiap harinya di kelasnya. Kalaupun mungkin saya tidak bisa memantau secara langsung, mungkin saya akan kontak-kontakan dengan siswa yang satu kelas kaitannya dengan persensi. Karena kan kemungkinan saya masih mengajar. Untuk itu saya mungkin ada kontak-kontakan dengan siswa yang lainnya, siapa yang tidak berangkat untuk mengecek posisi siswa saya siapa saja. Termasuk salah satunya anak tersebut. Pak, luar biasa sekali rencana Bapak tadi kan. Rencana tadi Bapak itu kan ada 4 ya tadi, dari mulai pendampingan, terus orang tua, pemanggilan orang tua, terus tadi ada memantau absensi. Nah, dari sekian rencana tersebut, kira-kira Bapak perlu dukungan dari mana saja ini Pak untuk mewujudkan rencana Bapak ini? Kalau dukungan pastinya tentu saja dari pihak orang tua yang mengamati di luar setelah pulang sekolah ya maksudnya ya. Kalau di dalam sekolah ya semua yang kaitannya yang bersinggungan langsung dengan anak tersebut ya bisa dengan guru teknik karena jurusannya teknik, terus kemudian dari pihak BP ataupun bapak ibu yang mengajar di kelas, sehingga nanti suatu saat misalkan ada anak yang mungkin anak tersebut tidak berangkat, nanti secara langsung bisa memberikan informasi ke saya begitu. Kalau dengan orang tua pastinya nanti dengan kegiatannya di luar rumah, di luar sekolah maksud saya. Luar biasa sekali Pak Sidik. Itu rencana terus melibatkan dukungan-dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari guru lain, serta orang tua. Saya yakin putra Bapak Sidik yang tadi yang nggak sekolah itu akan kembali bersekolah lagi, akan lancar di sekolahnya. Ya, amin. Doanya Bu ya. Kira-kira Pak, kira-kira ini kan sudah rencana tadi sudah jenengan susun dengan rapi, sudah jenengan bayang kayak oh ini masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Nah kira-kira kapan nih Pak Bapak mau melakukan tadi koordinasi dengan orang tua, pendekatan personal, terus melibatkan anak didik Anda
untuk memantau absen siswa yang tidak masuk tadi? Rencananya mulai Oh, kapan? untuk rencana ini setelah dapat laporan mengenai anak tidak berangkat ini saya sudah kontak-kontakan langsung dengan BP. Terus kemudian saya juga sudah menyampaikan ke beberapa Bapak Ibu guru yang mengajar di situ agar supaya nanti laporan. Nah, untuk Bapak Ibu BP itu nanti ada penanganan khususnya, yaitu nanti kita sama-sama pendekatan. Itu nanti insya Allah sekitar 2 hari ke depan, ya di hari Senin. Bu. Nanti ada pendekatan, kita ngobrol pendekatan agar anak juga mau terbuka nanti alasannya apa dan kita memberikan masukan nanti agar supaya memanajemen waktu. Itu Bu. Wah Pak, luar biasa sekali. Saya jadi nggak sabar ini Pak mendengar ceritanya Bapak nanti setelah menerapkan rencana-rencana tadi. Semoga dari rencana-rencana tadi si anak yang tidak sekolah tadi bisa kembali ke sekolah, bisa menyadari Amin. bahwa bekerja itu memang penting, tapi di usianya sekolah itu jauh lebih penting, ya Pak. Betul sekali Bu. Saya sebenarnya juga suka anak seperti itu, cuma untuk manajemen waktu kok belum pas. Semoga ini nanti berhasil dengan baik, anak bisa sesuai dengan harapan kita dan harapan orang tua sebagai kita sebagai pendidik. Iya Pak. Nanti seumpama sudah terlaksana rencana itu, saya siap mendengarkan ceritanya Bapak ini ya. Seru sekali. Soalnya kan kalau di tempat saya SD itu kan jarang yang seperti itu, tidak ada Pak. Jadi saya lebih excited ini mendengarkan cerita Bapak. Oke, siap. Memang di sini macam-macam. Mungkin saya sendiri di SMK dengan di SD mungkin beda Bu. Iya gitu. Pak. Ya. Ya, Terima kasih Bu. Ya. Gimana nih perasaannya setelah tadi mengeluarkan unek-unek? Setelah menyampaikan informasi mengenai masalah yang saya hadapi, saya merasa sangat senang sekali Bu. Pastinya saya sudah ada beban yang berkurang sehingga saya di sini nanti tadi sudah bercerita dengan jenengan, saya beban sudah berkurang, terus kemudian saya juga mendapatkan solusi dari mana masalah itu tadi berasal dan bagaimana nanti saya menghadapi anak tersebut. Alhamdulillah kalau Bapak Sidik sudah lega, jenengan sudah menemukan sendiri solusinya, tinggal jenengan eksekusi. Nah nanti kalau sudah dieksekusi jangan lupa untuk kabar-kabar. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah selesai saya tak kembali ke bengkel dulu. Ini melintasi mesin molen Bu untuk bangun. Setelah ini apa Bu? Kita mengisi tadi Di refleksi Pak. Refleksi, oke siap. Jadi jenengan ini bangun kemarin terus Pak, belum selesai toh? Belum. Belum Bu, belum selesai nih Bu, masih proses. Sehingga lumayan.
Bu Wiwi, halo. Pak, Triwan. Niki kan saya kesulitan kendala sinyal, Mbak menawi mengke untuk share apa? Share presentasi mengke jenengan Bukannya nanti itu semua semua. diberi Kalau waktu terkendala Ada kali Pak Arif ini, nggak ada terdengar ya saya suaranya Pak Arif? terkendala sinyal itu, Bu. Pakainya HP nih. kayaknya Kurang enggak dicoba usah share mengke. screen, yang penting dibacakan aja enggak apa-apa, Pak. Oh, nggih, siap. Nanti tak tulis mawon nggih. Nggih, soalnya Oke, kan cuma siap. 2 menit. Nanti nek share Nggih. screen kayak lama. Oke, siap nggih. Oke, matur suwun, Bu. Tak kerjakan dulu lanjutkan. Lanjutkan, Pak. Oke. Bu Wiwi dan Pak sudah selesai. Sampun, Bu. Sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah. Bu Ika dan Bu Dia dan Bu Pak Arif nggak ada suaranya ya Pak? Nggak terdengar ya Pak? Sama sekali nggak terdengar Pak Arif. Lo cek. Cek suaranya Pak Arif sama Bu Ika nggak terdengar sama sekali ya Pak? Yang lain tuh terdengar semua di saya itu. Halo Pak Arif. Pak Arif dengar suara saya nggak ya?
Tak krungu Pak Arif tok e. Bu Retno sama Pak Setianto sudah selesai. Halo, Bu Retno. Suaranya Bu Retno tidak terdengar. Oke. Bisa chat Bu Retno. Nggak ada suara, coba saya matikan video saya. Halo? Cek. Sudah selesai, Bu Lulu? Iya. Boleh. 15 menit Bu Ika. Maksimalkan waktunya ya. Sudah selesai? Oh ya sudah. Nanti dilanjutkan untuk membuat refleksi ya. Suara nih Pak Anu ya sih nggak bisa ya. Pak Arif sama iya kok suaranya nggak terdengar ya. Yang lain tuh bisa. Lotek-lotek masuk, suaranya nggak masuk.
Bu, cek dulu, Wi. Suara saya terdengar jelas betul. Sekali aman. Aman, Pak Arif. Aman. Tapi backsound-nya yang Rasanya- nguatin. Ada backsound. Oh, backsound-nya ini dekat studio musik begini. Oh, pantes Makanya banget. itu. Ya. Silakan Bapak Ibu segera membuat refleksi, nanti kembali ke main room ya. Halo Pak Sidik, Pak Srianto Puretno, halo. Ya, halo. Srianto sama Telepon. Puretno. Bu, ini Pak Srianto Pak, nggak terdengar ya dari Oh, Pak tadi. Srianto. Oke, Pak Srianto sama Pak Puretno. Suaranya nggak terdengar dari tadi. Kalau sudah matikan kamera kok belum bisa dengar juga ya? Ini suara siapa ini coba? Halo Pak Arif. Halo Pak Arif. Nggak ada suaranya ya Pak Arif ya? Sama Bu Dia. Tidak ada suara. Bapak Ibu silakan yang sudah selesai bisa kembali ke main room nggih. Saya kembali ke main room. Bu Retno sama Pak ini dengar suara saya ya? Oke, kembali ke main room aja. Oke. Iya. Oke, sudah kembali ke main room. Semua. Bu Retno coba tes suaranya Bu Retno sama Pak Srianto. Tadi nggak terdengar di breakout Halo room. Ibu, bisa terdengar? Wih, jelas sekali. Tadi di breakout room kok nggak dengaran ya? Halo Pak Srianto, cek. Cek Bu, cek. Oh, bagus suaranya Pak Arif. Halo Pak Arif. Cek. Oh, masuk semua itu. Tapi memang di break row tadi sama Bu Diah itu jelas itu, Bu. Oh gitu, ya sudah. Kok Ya, saya Bu. nggak bisa dengar suara Pak Arif, Bu Retno sama Bu Dia sama Pak Srianto. Yang lain tuh jelas semua. Oh. Semoga rekamannya bagus nanti. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya rekamannya bisa terdengar nggih Pak Arif sama Bu Retno. Nggih, Bu. Oke, baik Bapak Ibu sudah selesai semua, alhamdulillah. Saya bisa mendengar dengan jelas kelompoknya Pak Sidik, kelompoknya Pak Budi, kelompoknya Bu Lulu itu jelas. Jadi saya bisa mendengar dengan jelas apa yang diperbincangkan. Kalau yang di Bu Retno tadi pas Bu Retno bagus, tapi ketika pas Pak Srianto itu
yang terakhir ini kok kurang suara saya yang nggak bisa denger. Gitu juga di Pak Arif. Waktu Pak Arif yang jadi koci itu saya bagus sekali suaranya. Tapi pas Pak Arif jadi coach itu suaranya hilang. Saya nggak bisa dengar suara Pak Arif sama Bu Retno. Jadi ya, oke ya. Semoga baik-baik saja Bapak Ibu. Kita lanjut untuk yang berikutnya, nggih. Kita sekarang mulai dengan refleksi. Ya, karena waktu kita 20 menit, jadi masing-masing dari Bapak Ibu waktunya 2 menit untuk merefleksikan. Ya, silakan untuk direfleksikan mulai dari siapa dulu, monggo. Mau raise hand atau mau langsung? Oke, silakan Bu Retno duluan. Bu habis Retno, Bu Lulu. Monggo Bu, silakan. Iya, Bu. Oke, udah terlihat Bu Retno, silakan. Refleksi diri, ada 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, dan yang keempat adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Hasil dari refleksi yang sudah saya lakukan adalah selama percakapan praktik coaching hari ini, yang sudah berjalan baik adalah coach sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching dengan sangat baik sekali. Kemudian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada kegiatan coaching hari ini adalah bagaimana seorang coach bisa hadir sepenuhnya dan menyusun kalimat yang berbobot yang disampaikan kepada coaching. Kemudian yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching adalah mendengarkan dengan baik, penuh rasa, menghargai apa yang disampaikan coach dengan cara melihat ke arahnya, tidak memalingkan muka, kita konsentrasi kepada coach yang berbicara di hadapan kita, di hadapan saya. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah dengan membangun rasa percaya diri, toleransi, dan tentunya menghargai apa yang disampaikan oleh coach. Merumuskan pertanyaan yang akan disampaikan sehingga coaching berjalan dengan baik dan tentunya tujuan dari coaching itu sendiri dapat tercapai. Kemudian umpan balik dari coach saya, apa yang saya rasakan pada saat di coaching, yang saya rasakan adalah saya merasa sangat lega karena permasalahan yang saya hadapi terkait semangat belajar murid menjadi terselesaikan karena coach membantu saya untuk menemukan segala kemampuan yang saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Sudarni. Terima kasih Bu Retno untuk refleksinya luar biasa. Ya, langsung saja ke Bu Lulu ya. Silakan Bu Lulu. Ya Bu, terima kasih. Mohon maaf, laptop saya sudah mati, di sini mati lampu, saya enggak layar wordnya. Yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach atau guru dengan kepala sekolah dan antara coach dengan ibu pengawas, sehingga coach memberanikan diri menghadap ibu kepala tanpa dipanggil agar masalah segera terselesaikan tanpa berlarut-larut. Yang perlu ditingkatkan oleh coach adalah menghilangkan keraguan untuk menjawab pertanyaan coach. Dan coach sudah harus punya gambaran pertanyaan berbobot apa saja yang akan diajukan dari permasalahan yang disampaikan coach. Yang perlu ditingkatkan adalah terus melakukan coach ini dan merefleksi apa saja yang kurang dan yang pasti selalu berlatih coaching. Umpan balik dari kegiatan coach ini adalah saya merasa senang dan lebih terbuka pemikiran saya tentang coaching setelah melaksanakan langsung karena kemarin-kemarin baru melihat lewat video di LMS eksplorasi konsep modul 2 dan 2.3. Refleksi saya saat menjadi coach harus mampu memposisikan diri agar bisa membantu coach menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coach. Refleksi saya sebagai coach berupaya untuk mencurahkan semua keluh kesah saya dengan terang dan pikiran juga solusi yang solutif.
Begitu Bu Darni. Oke, terima kasih Bu Lulu. Yang Yeah. saya tangkap dari Bu Lulu adalah kurangnya loss-nya Koci ya ketika menjawab pertanyaan coach ya, itu perlu latihan ya Bu Lulu, nanti bisa dilaksanakan bagaimana bisa membuat pertanyaan berbobot sehingga Koci itu bisa menjawab pertanyaan kita ini dengan loss ya. Yeah. Silahkan monggo yang lain. Pak Arif, monggo silakan Pak Arif. Pak Arif masih di mute. Di mute Pak. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebentar saja gitu ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu adalah kami tadi sudah membangun hubungan yang baik, kemudian mendengarkan secara aktif gitu ya. Akan tetapi mempraktikkan pertanyaan berbau sederhana karena di sini masih belum mahir gitu ya. Saya rasa untuk saya itu masih belum mahir dalam memberikan pertanyaan berbau, tapi untuk sederhana saya rasa sudah gitu. Jadi yang keempat adalah membantu Koci menemukan solusi, itu sudah terjadi dengan baik. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki seperti kemarin yaitu menjaga netralitas, kemudian latihan membentuk pertanyaan berbobot yang lebih luas. Jadi tadi masih terpatah-patah gitu dalam bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot, yaitu intinya adalah jam terbang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, yaitu fokus, jelas, dan menghindari gangguan. Tadi saya harus keluar kelas dulu karena belum selesai kelas, saya harus keluar agar menghindari gangguan. Karena yang jelas ketika di dalam kelas pasti saya tidak bisa konsentrasi atau tidak bisa fokus. Itu adalah yang saya lakukan tadi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan coachingnya, yaitu mengikuti pelatihan lanjutan mungkin dengan orang yang lebih berpengalaman atau lebih secara teratur lagi agar teknik coaching di sini lebih bisa bermakna. Kemudian feedback dari rekan lain ataupun narasumber lain ataupun orang yang bidang coaching. Kemudian umpan balik, jelas terima kasih telah meluangkan waktu dan membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Itu adalah umpan balik dari coach saya. Terima kasih untuk waktunya. Waktu kembali saya kembalikan ke Bu Darni. Oke, terima kasih Pak Arif sudah merefleksikan kegiatan coaching di kelompoknya Pak Arif. Semoga ke depan lebih baik lagi ya Pak Arif ya. Memang feedback dari orang lain juga sangat dibutuhkan. Jadi ketika penjenengan sedang berlatih itu harapannya ada yang berikan masukan gitu ya. Sayangnya tadi saya mendengarnya cuma separuh. Yang separuh sama sekali saya tidak mendengar. Saya panggil-panggil Pak Arif berkali-kali. Termasuk dengan Bu Retno tadi ya. Oke. Ya, mohon maaf Bu, ya, karena namanya teknis gitu ya. Ya, tapi gitu. Saya merekam mandiri juga. Saya tadi merekam mandiri. Alhamdulillah, semoga ya. Baik, terima kasih. Monggo selanjutnya dari semua harus menyampaikan. Kita sudah menulis semua. Silakan Bu Rusmi. Baik Ibu, saya akan menyampaikan refleksi. Di sini saya nggak share ya Bu, karena mati lampu dan baterainya tinggal dikit. Ya, nggak apa-apa. Yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah adanya potensi dari Bu Lulu atau Koci ya, sehingga dapat mengelola perasaan kembali, senang, bersemangat, dan berpikir positif seperti awal, mengikuti CGP sembari melaksanakan tugas dan menyelesaikan tanggung jawab. Dan yang perlu diperbaiki oleh Bu Lulu adalah pemikiran positif Bu Lulu agar bisa menemukan solusi atau potensi dari diri coach itu sendiri dan menyimak dan mendengarkan dengan penuh kegiatan, dan kegiatan ini memberikan pertanyaan pemantik ke Koci yaitu Bu Lulu untuk menemukan potensi diri Bu Lulu. Terus kemudian umpan balik di sini saya merasa senang dan lebih terbuka pemikiran saya tentang coaching.
setelah melaksanakan langsung dan dari belajar kemarin ini. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rusmi sudah melakukan refleksi ya. Jadi hampir sama dengan Bu Lulu tadi ya. Yang penting rasa percaya diri. Oke. Dan kalau kita sedang di coaching memang kita harus menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita. Silakan Pak Budi, monggo. Nggih, siap Ibu, matur nuwun. Saya tidak bisa berbagi layar itu. Enggak apa-apa, enggak usah berbagi kalau memang kondisi. Nggih itu Bu. Bu Lulu sudah, Bu Rusmi sudah, Pak Arif sudah, Bu Retno sudah. Refleksi diri, nggih. Ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, komunikasi tentunya dan alat percakapan yang sudah berjalan dengan baik, mengalir, lancar, tidak dipaksakan dalam melaksanakan percakapan, serta sudah terjadi hubungan kemitraan sehingga bisa mengutarakan masalahnya dengan baik. Kemudian yang masih perlu diperbaiki yaitu adanya kisi-kisi berupa pertanyaan yang berbobot dan solutif dari coach untuk menjadi bahan referensi solusi dari coaching. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence kehadiran penuh? Saya persiapkan alat komunikasi sinyal meskipun ini baru hujan Bu, jadi sinyalnya juga seperti ini. Kemudian melakukan peregangan sebentar agar tetap dalam kondisi penuh, serta ini menyendiri Bu di ruangan kelas supaya tidak mengganggu rekan dan terganggu oleh rekan yang mengobrol. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya? Ke depan saya akan mencari tempat, waktu, kemudian sinyal yang lebih bagus lagi, seperti itu. Kemudian apa yang Anda rasakan saat di coaching? Yang saya rasakan bahwa memang saya merasa kurang komunikasi sehingga hal-hal yang saya khawatirkan yang seharusnya tidak terjadi tetapi malah mengganggu konsentrasi dari pekerjaan yang saya lakukan. Contohnya Pak, apa yang bisa dicontohkan ya? Ya Bu, saya mengkhawatirkan bahwasanya ketika anak saya tinggal sampai sore itu di sana nanti udah makan belum, udah mandi belum, dan hal-hal yang lainnya ternyata memang sudah. Nah, tinggal telepon aja, video call kan bisa, tapi kadang terlalu berpikir enggak gek. Nah, ternyata kan tidak gitu loh. Tadi solusinya Bu Ika, ya video call saja biar bisa tahu keadaannya seperti itu. Berarti yang kasih solusi Bu Ika ya, bukan Pak Budi? Bukan, Bu Ika menyarankan bagaimana jika seandainya Pak Budi lebih berkomunikasi lagi. Kemudian saya menemukan solusinya. Oh iya kan bisa video call gitu loh. Jadi di video. Ya, oke. Nggih. Bu, terima kasih Bu. Seperti itu Ibu. Terima kasih Pak Budi. Luar biasa ya, sudah terselesaikan. Baik. Kita lanjutkan untuk monggo yang lain. Silakan Bu Bibi. Mohon maaf saya tidak bisa berbagi screen ya Bu. Saya bacakan mawon ya. Oke, nggak apa-apa. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Proses coaching dengan alur cerita berjalan secara runtut dari awal sampai selesai. Komunikasi dengan coach berjalan dengan asik dan menyenangkan. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu ditingkatkan adalah penyusunan pertanyaan yang mampu membangkitkan ide-ide dari coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh? Itu tetap fokus dalam menyimak cerita yang disampaikan dan menghargai apa yang disampaikan oleh coaching. Yang keempat adalah apa yang akan atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Belajar untuk melakukan coaching supaya dapat membuat pertanyaan yang berbobot. Terus di situ ada tuliskan umpan balik dari coach Anda.
pertanyaan untuk coach, apa yang akan dirasakan saat di coaching? Saya merasa lega, bisa mengungkapkan keluh kesah saya pada coach. Saya mendapatkan semangat dan juga keyakinan untuk dapat mengatasi masalah yang saya hadapi. Selain itu, saya juga merasa nyaman bercerita dengan coach karena tidak ada labelitas sepanjang proses coaching, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Sudah tidak ada labelitas ya. Nah, yang berikutnya silakan Pak Sidik. Monggo Pak Sidik. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu. Ini saya mau menyampaikan dulu untuk refleksi diri ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi ya, itu sudah berjalan dengan baik, yaitu terlaksana dengan interaksi komunikasi antara coach dan coaching itu jalan dengan baik meskipun tadi ada kendala sinyal. Terus kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut saya adalah untuk keluasan. Jadi keluasan karena ya memang kita masih belajar nih. Terus kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence. Jadi yang pertama adalah kita bersikap terbuka, kemudian sabar dan mendalami apa yang telah dihadapi oleh coaching. Terus kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan, yaitu berlatih coaching agar lebih mahir, agar lebih frekuensi diperbanyak untuk berlatih. Terus kemudian tuliskan umpan balik pada coach Anda. Itu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Itu yang pertama adalah saya mendapatkan solusi terhadap permasalahan apa yang saya hadapi. Terus kemudian yang kedua adalah dengan coaching ini saya merasa menjadi lebih lega karena masalah yang saya hadapi saya bisa berbagi dan bisa tukar informasi sehingga masalah yang terpendam dalam diri saya dapat berbagi dengan teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Sidik sudah menyampaikan refleksinya. Semoga lebih baik dari yang kemarin ya. Oke, silakan Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri dari latihan coaching hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yaitu selama percakapan tadi, coaching sudah berjalan dengan sangat baik. Coach sudah dapat menyampaikan permasalahan kepada coach dengan nyaman. Coach juga sudah hadir penuh bagi coaching. Coaching sudah berjalan sesuai dengan alur cerita. Untuk pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yaitu dalam membuat pertanyaan berbobot yang dapat membantu coaching dalam menyusun rencana dan juga melaksanakan tanggung jawab itu perlu ditingkatkan lagi. Untuk apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching itu tetap fokus pada coaching dan menjadi pendengar yang aktif untuk coaching. Terus pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jadi saya akan melakukan latihan terus berulang-ulang dengan rekan sejawat maupun dengan murid, melakukan refleksi dan evaluasi melalui umpan balik yang diberikan. Untuk umpan balik dari coaching yaitu merasa sangat lega dan senang karena melalui coaching dapat mengkomunikasikan permasalahan yang dihadapi dan coach juga telah membantu menuntun dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Begitu Bu, refleksi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ika. Bu Dia. Silakan Bu Ika. Monggo Bu Ika. Bu Ika masih di-mute. Oh iya, terima kasih. Berdasarkan hasil coaching tadi, hal-hal yang saya refleksikan adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya merasa sudah terjadi hubungan kemitraan, komunikasi juga berjalan lancar, terbuka, sehingga coachingnya mampu dan leluasa menyampaikan pendapatnya, mengutarakan masalah dan kondisinya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang perlu diperbaiki oleh coach saya sendiri adalah saya baru mulai mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, belum semuanya itu mampu
memberikan pertanyaan berbobot itu. Namun dalam praktek hari ini sudah mulai bisa gitu, sehingga coachingnya mampu menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri belum maksimal. Jadi saya perlu membuat daftar pertanyaan dan catatan kecil mengenai apa yang akan saya sampaikan ke coachingnya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence selama coaching tadi agar tetap present? Saya memfokuskan kembali pada topik utama, kemudian fokus pada coachingnya dan mendengarkan dengan baik. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya merasa pada coaching ini saya belum maksimal gitu. Saya perlu memperbaiki untuk membuat dan menyusun pertanyaan yang berbobot dan tentu saja meningkatkan kemampuan praktik coaching itu. Kemudian umpan balik dari coach adalah coach mendapatkan pencerahan dan solusi dari kekhawatirannya dengan membangun komunikasi dan quality time bersama keluarga. Gitu Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ica refleksinya. Sekarang Pak Srianto, monggo silahkan. Ya Bu, saya akan membacakan refleksi pada coaching pada siang hari ini Bu. Ya, ini adalah yang terakhir ya Bu. Mungkin refleksi saya hampir sama dengan teman-teman yang sudah diutarakan tadi. Ya, tentang refleksi diri Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, saya merasa Bu, yang sudah berjalan dengan baik adalah kemitraan coach dan coachee sehingga coachee dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ini Bu, yang merasa saya ditingkatkan Bu. Yang pertama adalah keterampilan berbahasa Bu. Kemudian menyusun kalimat yang luas, kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Tuh. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present kehadiran penuh ya. Menurut saya Ibu, untuk mewujudkan ya kehadiran penuh itu saya harus membuat gambaran-gambaran pertanyaan yang akan saya sampaikan, saya ajukan kepada coachee. Selain itu, saya harus memberikan perhatian penuh karena Ibu, dengan menumbuhkan kehadiran penuh itu perasaan lebih tenang dan pikiran akan lebih tenang dalam memberikan keputusan dalam pemberian soal atau pertanyaan kepada coachee. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Dan saya akan berlatih berbicara di depan umum Bu. Itu. Saya memang merasa Bu, saya berbicara di muka umum itu kurang Bu. Saya tidak punya keterampilan. Kemudian saya akan berlatih dengan teman dalam coaching itu Bu. Itu. Kemudian tuliskan refleksi Anda terhadap coaching Anda. Ya, saya merasa Bu, saya mendapat coach yang luar biasa seperti Bu Ratna Bu, saya merasa sangat lega Bu. Saya bisa mendapatkan solusi permasalahan yang saya hadapi Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Srianto. Terima kasih Bu Retno sudah membantu Pak Srianto. Nanti Pak Srianto banyak berlatih juga di depan kaca dulu Pak, biar pede katanya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya. Ternyata lebih baik dari hari yang kemarin ya. Baik, mohon maaf nih kita masih ada satu sesi yang juga penting ya buat penjenengan, yaitu sesi yang berikutnya. Ya, oke. Ya, ini sudah selesai nggih Bapak Ibu. Kita masuk ke refleksi aktivitas pembelajaran. Silakan Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan yang kemarin. Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaannya silakan ditulis di kolom chat. Keterampilan apa yang sudah Bapak Ibu hari ini meningkat dari yang kemarin? Kemarin apa, sekarang sudah apa? Monggo silakan. Kolom chat ya.
Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, kata kuncinya saja. Ya, oke, silahkan. Oh ya Allah, belum duhur. Ya, ya, siapa ini? Ya, ya, Bu Retno, oke. Menyusun pertanyaan berbobot. Oke, ini sudah banyak ya, meskipun tadi banyak yang sudah masih kesulitan menyusun pertanyaan berbobot. Ya, pendengar yang baik nih Pak Arif. Jadi sudah tidak ini ya Pak Arif, tidak kayak kemarin ya. Tidak terlalu begini ya. Oke, mengerti Bu Lulu. Oke, Pak Budi menemukan solusi pendengar yang tenang. Menyampaikan coaching alur cerita yang benar ya. Oke, mendengar aktif. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah semua sudah meningkat ya pada hari ini. Kemarin kita latihan memang masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, namun hari ini alhamdulillah luar biasa. Untuk menyusun pertanyaan berbobot sudah banyak meningkat ya. Yang penting Bapak Ibu, kata kunci bagaimana kita bisa menggali coaching itu adalah kata kuncinya apa yang dikatakan coaching berkali-kali itu dengan pegang. Nanti tanyakan dia pasti akan menemukan kata solusinya ya. Oke. Dan pertanyaan berbobot perlu latihan. Ya. Sekarang ini adalah refleksi untuk model kompetensi kepala sekolah. Bapak Ibu nanti ini dikirim di WA saja ya. Jadi silahkan di foto juga nggak apa-apa. Saya bacakan dulu. Jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas pendidikannya meningkat. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu kepala sekolah ya, jadinya sekolah jenengan itu meningkat. Kemudian jika Anda sebagai pengawas, bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah bisa meningkat. Ya, ini nanti silakan dikirim di WA ya. Monggo nanti kalau sudah selesai atau sudah istirahat bisa dikirimkan. Kemudian ini penguatannya gitu Bapak Ibu, hubungan kemitraan dalam coaching itu sangat penting ya, terutama kemitraan antara coach dengan coachee dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalisme tim. Itu penting ya. Kemudian kompetensi coaching yang ini juga sangat penting untuk penjenengan dalami adalah presence. Bagaimana penjenengan bisa hadir seutuhnya ya, maka yang paling efektif dengan mendengar dan mendengar aktif. Kemudian tatap klaim kita atau coaching kita supaya kita tidak melihat kemana-mana. Yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan berbobot. Itu juga yang sangat penting untuk suksesnya pelaksanaan coaching. Oke, ini jangan lupa alur percakapan di coaching itu dengan Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, informasi berikutnya Bapak Ibu, silahkan tugas ini nanti segera diunggah di LMS. Jangan lupa nama lengkap, angkatan CGP, dan asal. Misalnya Budi Santoso, angkatan 11, SD mana. Itu kirim di tautan YouTube pada ruang kolaborasi. Jadi di YouTube dulu, di LMS tinggal Bapak Ibu kirim linknya saja. Ya, kemudian untuk demonstrasi kontekstual nanti tanggal 3 Oktober due date-nya. Kemudian ini adalah penilaiannya, diskusi penilaian dengan percakapan coaching. Jadi kemudian Bapak Ibu nanti praktek menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara fisik ingin diobservasi, dan menanyakan indikator ketercapaian. Nah, mencatat yang terlihat dan terdengar berdasarkan CGP yang dilakukan coaching. Jangan lupa bebas dari asumsi, fokus pada area yang diinginkan berdasarkan pra-percakapan. Ini untuk pasca supervisi, menanyakan yang sudah dilakukan pada saat coaching, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, menanyakan kompetensi apalagi yang akan dikembangkan. Nah, kemudian untuk zona refleksi paling lambat 28 hari Sabtu besok,
elaborasi pada tanggal 2, ya. Kemudian koneksi antar materi pada tanggal 8 Oktober. Oke, saya kira ini untuk aksi nyata, ya, Bapak Ibu. Untuk aksi nyata ini adalah Bapak Ibu juga praktek coaching pada kegiatan P15, yaitu unduh format dokumen, gambar catatan pra, kemudian pelaksanaan observasi kelas, pasca observasi kelas, pengembangan diri, dan latihan coaching. Sama ini ditautkan di YouTube, di aksi nyata, kemudian screenshot rekaman layar, ditambahkan di video, termasuk kalau Bapak Ibu bisa dimasukkan di karya di PMM, Bapak Ibu. Saya yakin sudah bisa semua, tinggal tautkan saja. Ini tes modul akhir kita, besok pada tanggal 4 Oktober kita sudah tes modul pada modul 2. Selesai modul 2. Kita akan masuk ke modul 3. Ya, jangan sampai telat, Bapak Ibu, ketika tes akhir, supaya kita tidak meminta lagi kepada admin untuk membukakan. Saya kira Bapak Ibu itu ya sudah selesai. Kopi hangat penghanya peka. Salam sehat, tetap semangat. Kelapa santan biji selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai pada sore hari ini. Mari kita akhiri bersama dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila saya dalam membersamai Bapak Ibu di sore hari ini banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. 1, 2. Ya. Yang kemarin bisa kirim, maaf ya. Langsung tidur. 1, 2. 1, 2. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat. Sampai jumpa lagi di modul 3 nanti. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Monggo, selamat sore. Sore Bu, matur nuwun, sehat-sehat Bu Tani. Amin. Alhamdulillah. Silakan bisa live ya Bapak Ibu.